pernahkah mendengar penggalan buku tersebut? Buku tersebut, yakni buku pidana, memiliki kaitannya dengan cerita yang akan saya bawakan, yaitu Kepintaran Karena Gemar Belajar, serta bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak dalam kehidupan bermasyarakat. Saya, Ratu Agung Ayu, Bunda Pidaranopati Bagus Oka, akan membawakan cerita yang berjudul Ratu Ayu dan Raksasa Batu, karya pembina saya bernama Ibu Ika SPY. Tersebutlah di sebuah desa bernama Jagapati. Desa ini tersohor di segala penjuru karena kesejahteraan dan kekayaan alam. Tentu ada pun dalam di balik kesejahteraan rakyat ini ialah putri dari seorang kepala desa yang bernama Ratu Ayu. Selain cantik, ia juga sangat pintar. Hal inilah yang menjadikan bekal bagi Ratu Ayu untuk membantu ayahnya yang biasa ia panggil Aji. Suatu hari, Ratu Ayu menghadiri Aji. Aji, adakah lagi satu hari ini? Sudah cukup, anakku. Kau belajar saja. Pekerjaan Aji sudah beres. Aji, Ratu baru saja selesai baca buku ini. Bagaimana jika Aji mengajak Ratu berkeliling pasar? Aji pun mengajak Ratu berkeliling pasar, sekaligus mengecek situasi pasar saat itu. Bagaimana, Koyan? Aman? Wah, sangat aman, Ci. Dagangan sangat laku. Saya untung banyak. Ini sedikit untuk Aji dan Di Ratu karena sudah bantu saya sedang masalah. Buayan, saya ikhlas bantu ibu demi kesejahteraan kita. Jika ibu butuh bantuan, saya akan bantu. Namun, tak berselang lama, keadaan desa Jagapati berubah sengsara semenjak raksasa batu datang ke desa Jagapati. Raksasa batu ini terkenal kuat, tubuhnya sekeras batu. Semua warga putus asa menghadapinya. Desa ini di bawah kendaliku sekarang. Kalian semua harus mengenalkan padaku ke arah hidung sana. Kalian harus ingat, dengan sangkulan tanganku saja, kalian sudah naik. Ratu Ayu mengumpulkan warga dan memberikan arah. Seluruh warga desa Jagapati, dengarkan ini. Demi keamanan dan keselamatan kita bersama, mari kita bergotong royong untuk memiliki raksasa batu. Tiba-tiba, pada bulan berikutnya, desa Jagapati dilanda musim kemarau panjang dan wabah penyakit yang menyerang ternak mereka. Hal ini tentu membuat warga resah. Warga desa pun mulai menyebar fitnah. Jika kepala desa bekerja sama dengan raksasa batu untuk menguras hasil panen warga. Fitnah ini pun sampai ke telinga Ratu Ayu. Aji, kita tidak bisa membiarkan fitnah ini terjadi. Aji harus segera menjelaskan para warga bahwa fitnah ini tidak benar, Aji. Begitu saja, Aji membalas perkataan Ratu Ayu. Terdengarlah suara ribut dari depan rumahnya. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi rumah kepala desa, ingin mengarah kepala desa untuk disidang dan dihukum. Lepaskan Aji, tolong lepaskan Aji. Aji tidak bersalah. Tolong lepaskan Aji. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari raksasa batu. Wah, ternyata sudah ada besar rakyat di sini. Hingga kalian semua lupa membawakan makanan padaku. Diambilnya sebuah batu besar, kemudian dilemparkannya ke depan warga. Melihat hal tersebut, warga desa pun bersujud. Ampun raksasa batu, maafkan kami, karena kami tidak menghasilkan banyak buah kami yang mati karena wabah. Aku tidak peduli. Jika dalam 2 hari ini kalian tidak membawakan makanan padaku, akan kuhancurkan desa ini hingga ke tulang-tulang kalian semua. Camkan itu. Kembali ke kaki gunung menyisakan ketakutan. Ratu Ayu segera mengambil Ajinya dan langsung di dalam desa. Aji tidak apa-apa kan? Aku Ratu Ayu tidak bisa membela Aji.
beberapa warga dipimpin oleh orang tua itu untuk mengambil satu macam sapi bubur yang telah dicampur garam dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu mereka menaburkan gula di sepanjang jalan menuju desa. Pada malam harinya, ratu sahabat itu terbangun dengan perut yang sangat lapar. Lapar! Kau enak apa nih? Mendapati makanan telah tersaji di hadapannya. Apa ini? Kenapa banyak ini mereka bawa? Namun, karena laparnya, ratu sahabat itu melahap habis bubur yang telah tersaji. Tak lama kemudian, kulitnya terasa kering dan haus luar biasa karena garam. Ia mencium aroma gula dan mulai mengikuti jejak. Tanpa sadar, ia mengikuti jejak tersebut sampai ke berang lalang yang telah dipenuhi oleh burung perawang dan pasir hisap. Sebelumnya, ratu ayah warga telah menutupi burung perawang tersebut dengan keributan. Di tengah gelapnya malam, ratu sahabat tidak menyadari tipuan tersebut. Ratu sahabat yang haus dan lelah menginjakkan kakinya ke tengah rawa dan biur, raksasa sahabat tenggelam. Siapa yang menjebakku? Kemudian, dengan berani, ratu adil warga desa Jagapati muncul dari semak. Aku, ratu adil warga desa Jagapati. Kau boleh keluar, tapi kau terlalu mudah ditipu oleh makanan. Raksasa batu mencoba keluar dari lubuk rawa. Namun, semakin dia mudahkan tubuhnya, semakin pula ia tenggelam. Dan pada akhirnya, raksasa batu terkubur di dalam lubuk rawa selamanya. Setelah kejadian tersebut, desa Jagapati kembali damai dan Ratu Ayu segera mendapatkan anjingnya sebagai kepala desa. Nah, sekian dari cerita saya yang berjudul Ratu Ayu dan Raksasa Batu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya ucapkan terima kasih dan pandangan santai. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan budaya, salam kebajikan bagi kita semua.